Lah di perempatan itu ada sinar matahari ngenai mobil. Di dalam mobil ada perempuan cantiknya luar biasa. Rambutnya merah, kacamatanya diubun-ubun itu. Lah ini mulut laki-laki kan keperucut. Saya punya santri yang nyopir, tak tepuk, Pin, cantik Pin. Saya lupa kalau bawa istri di belakang. Wah itu langsung dicubit dari belakang saya di sini. Tak gitu, sampai sekarang masih kerasa ini. Saking sakitnya. Lah gitu ya. Sambil marah itu tarik ini baju ini, lepas kancingnya itu. Iya, dong Kiai itu singo, tapi istrinya juga singo, ngawur aja. Wah, tawarik dasar mata laki-laki. Enak aja aku yang dandan dari pagi nggak dipuji, itu perempuan sudah tersembunyi, masih dipuji. Kamu ngomong apa? Iya ya. Iya ya. Cuman dia mau gimana, kita nggak bisa ngapa-ngapain kan? Iya. Gitu yo. Lihat itu. Iya ya. Lihat tadi, lihat. Apa rambutnya? Merah. Kacamatanya di mana? Di ubun-ubun. Ya sudah, kita nggak bisa ngomong apa-apa. Tapi dia semakin meninggi. Aku ada aja begitu, apalagi kalau aku nggak ada. Akhirnya saya tarik napas, laki-lakinya keluar. Iya, aku memang tadi melihat perempuan yang cantik dan tersembunyi. Setersembunyi itu masih kelihatan. Ya, karena aku laki-laki. Dan aku tidak akan pernah minta maaf untuk urusan ini. Iya. Saya nggak akan pernah minta maaf untuk urusan ini. Dicubit itu tambah keras sambil nangis itu, mulai berderai air mata. Saya nggak teka, tapi laki-laki nggak boleh kalah kalau udah seperti itu. Ya, aku laki-laki melihat perempuan yang cantik dan tersembunyi itu adalah aku, dan aku nggak akan minta maaf untuk urusan ini. Karena kalau aku nggak bisa lihat perempuan yang cantik dan tersembunyi, mana mungkin aku dulu menemukanmu. Awal jadi pengantin saya itu ya. Habis malam pertama, malam kedua gitu. Terus mau ngaji, peci saya itu hilang. Mungkin karena semangatnya tak buang gitu aja kan, saking semangatnya. Mau ngaji, peci itu hilang. Iya, di sini tuh ada santri saya yang ngerti itu. Namanya Fathul, gak tahu di mana tadi itu, Bari itu. Itu tahu persis istri saya itu galaknya, ya Allah. Makanya saya ini berani sebenarnya. Tapi yang di rumah itu lebih berani. Peci saya itu hilang, Bu. Akhirnya saya minta, mana ya peciku ya. Sebagai istri masih baru, semangat nyarikan peci kan. Temulah dia tempat peci. Oh mungkin itu, tok saya mate itu. Pasti masalah. Karena isi peci itu bukan peci, tapi surat cinta dari perempuan sebelum dia. Saya harap seluruh laki-laki kalau punya istri atau punya pacar beanan sama mantannya, jangan marah. Kita ngomong apa adanya. Oh dek, ternyata kamu masih beanan sama mantanmu. Enggak kok bang. Iya enggak apa-apa. Kalau kamu masih merindukan mantanmu, rindukan. Kalau kamu masih merindukan kekasih-kekasihmu yang dulu, rindukan. Kalau kau pengen hadirkan mereka dalam hatimu, hadirkan. Jangan kau hapus nama mereka dari hatimu. Karena sekarang tugasku yang akan menghapusnya. Ya, gitu dong. Itu baru gagah. Itu jangan kau, enggak, hanya aku. Enggak ada yang tahu ya. Saya ini pernah jadi perempuan dan gagal Pak Bupati. Makanya saya mengerti perempuan. Saya gagal jadi perempuan dulu. Jadi saya pulang ngaji, rumah itu berantakan. Saya marah sama istri saya. Kenapa rumah berantakan? Ya anakmu juga. Makanya jangan cerewet kalau belum pernah jadi perempuan. Terus kamu suruh jadi perempuan. Ya, coba sekali-sekali jadi perempuan. Oke, saya bilang gitu. Habis itu jam 2 malam istri saya tak usir. Udah kamu pergi. Minggat sana. Ini ada uang 10 juta. Iya, habiskan untuk makan sesenengmu. Bawa mobil yang kamu suka, bawa santri yang kamu suka. Mana kamu bawa perempuan santri satu untuk melayani kamu. Jangan pulang. Dah, sebelum aku telepon. Yes, kata dia. Pergilah dia. Makanya Al-Quran tegas. Nisa'ukum harsul lakum. Perempuanmu adalah sawahmu. Untuk nanem. Makanya ya biasa. Orang laki-laki nanem ya cepat. Bentar gitu aja mau nanem. Ya gak lama-lama. Paling 10 menit udah mau nanem. Tapi sawah yang menumbuhkan butuh waktu lama. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Nah itu makanya kita ini sudah bangsa yang ini tinggal kita mengisi kemerdekaan. Ini kita mau isi apa? Cara mengisinya apa? Nah ini yang kadang kita lupa. Cara mengisinya cuma satu.
karena bangsa dan negara itu tiangnya ada. Tiangnya apa? Perempuan. Al-mar'atu imadul bilad, idza saluhat saluhal bilad, wa idza fasadat fasadal bilad. Baik buruknya negara bangsa tergantung perempuan, karena semua laki-laki yang di sini ini, yang calon bupati sekalipun, itu awalnya dari pantat perempuan. Ayo. Sebelum mencium bau yang lain, yang pertama kali dicium oleh laki-laki pantat perempuan. Makanya kaget begitu bau, nangis. Wah! Loh, iya, anak manusia siapapun sebelum mencium yang lain, yang pertama kali dicium itu WC ibunya. Iya, makanya kaget, nangis itu. Loh, makanya dunia ini tumbuh kembang kayak apapun tergantung kualitas perempuan. Kalau perempuan tidak berkualitas, nggak mungkin menumbuhkan anak berkualitas. Kalau anak tidak berkualitas, akhirnya negara tidak akan punya kader yang berkualitas. Karena di sini madrasatul ula. Makanya Al-Quran tegas, nisa hukum harsul lakum, perempuanmu adalah sawahmu untuk nanem. Makanya ya biasa, orang laki-laki nanem ya cepat, bentar gitu aja wong nanem. Ya nggak lama-lama, paling 10 menit udah wong nanem. Tapi sawah yang menumbuhkan butuh waktu lama. Menanam sehari, tumbuhnya padi selama 3 bulan. Menanam cuma berapa menit, menumbuhkannya 9 bulan. Nah, iya makanya jadi sawah. Makanya laki-laki kalau pengen tumbuhannya bagus, urus sawahnya dengan benar. Jangan sampai nggak kau urus ini. Sawah nggak boleh terlalu banyak rumput. Nggak boleh terlalu banyak sampah. Makanya kalau sawah-sawah kita, perempuan-perempuan kita sudah mulai banyak jerawat, bersihkan dengan skincare. Nah itu tugas laki-laki, bener. Ini balik lagi ke situ. Perempuan di sawah kita, kalau ladang kita kalau bagus, kita di sawah juga tenang enak. Makanya kalau minta gelang, kasih gelang. Jangan sampai perempuan kok rusak gitu, dasternya bolong-bolong. Dandani yang bagus, sawahnya tenang, pede, ke pasar juga pede karena tenang. Bila perlu kalau beli makanan dudingnya, karena gelangnya banyak sama cincinnya 10. Berapa itu bu? Harganya. Akhirnya yang jual gak mau kalah, akhirnya 5.000. Karena giginya emas ternyata yang jual. Nah itu, makanya itu perempuan harus diurus bener. Bibitnya diurus, nanemnya diurus. Kalau mau nanem mandi dulu, biar tanamannya nggak anti air. Ngantuk-ngantuk bikin, ya anaknya bodoh. Diajari habis kapur sekilo nggak nyantol bles itu ya. Mandi semangat, ngaji kitab Qurratul Uyun sebelum bikin. Loh, ada kitabnya. Lah ya tanya, meskipun agama Islam, agama Hindu pasti sama, bahwa perempuan adalah awal kehidupan bumi. Lah ada, jangan dikira menangan dia daripada kita. Makanya orang nanam harus kuat. Sawah ditanami apa aja kuat. Makanya obat kuat itu untuk laki kan nanam harus kuat. Gak ada obat kuat untuk perempuan, ngapain mau ditanami kok pakai kekuatan? Yang nanam ini yang harus kuat pakai jamu. Loh ya bener kan? Nah ini ditanami. Yang kedua, kalau ditanami tidak boleh kurang air, harus basah dan selalu ada pupuknya. Kalau nggak ada air, nggak ada pupuknya, tumbuhannya kering. Itu nggak boleh, makanya perempuan nggak boleh kering, harus banyak pupuknya. Maka perempuan harus selalu pegang uang, itu penting. Dan itu juga, tugas laki-laki ngasih uang. Jangan sampai perempuan itu pengen bakso aja kering, melet-melet. Wanake yo ngileran. Itu penting makanya. Laki-laki itu kan bos. Perempuan itu admin. Makanya laki-laki itu kalau bos itu ya tinggal minta. Minta. Yang ngeluarin uang perempuan. Tapi bos harus ngasih uang kepada admin. Gitu dong. Lah itu rumus kok. Yang ketiga, perempuan itu sama
bakar. Kalau dibakar tanamannya mati. Maka perempuan tidak boleh dibikin panas hati, nggak boleh. Perempuan harus selalu dibikin tenang. Gombal-gombal nggak apa-apa, yang penting tenang. Udahlah bu, besok ada uang. Kapan lagi? Besok ada. Kok besok terus toh Pak? Iya kan masih ada hari esok. Wah, nggak apa-apa, yang penting tenang. Saya ini punya pengalaman, walaupun gombal, yang penting istri saya tenang. Hampir pernah itu, istri saya ngamuk itu. Itu mobil sudah mau kebalik itu. Gara-gara tak suruh dandan yang cantik ya. Jangan sampai nanti pernikahan santri kalah cantik sama santri. Dandan istri saya itu habis subuh sampai jam 6. Habis sholat sampai jam 6, jam 7 tak ajak berangkat. Akhirnya berangkatlah, kita pergi ke perkawinan santri. Lah di perempatan itu ada sinar matahari ngenai mobil. Di dalam mobil ada perempuan cantiknya luar biasa. Rambutnya merah, kacamatanya diubun-ubun itu. Lah ini mulut laki-laki kan keperucut. Saya punya santri yang nyopir, tak tepuk, Pin, cantik Pin. Saya lupa kalau bawa istri di belakang. Wah itu langsung dicubit dari belakang saya di sini. Tak gitu, sampai sekarang masih kerasa ini. Saking sakitnya. Lah gitu ya. Sambil marah itu tarik ini baju ini, lepas kancingnya itu. Iya, loh Kia itu singo, tapi istrinya juga singo, ngawur aja. Wah tak warik dasar mata laki-laki. Enak aja aku yang dandan dari pagi nggak dipuji, itu perempuan sudah tersembunyi masih dipuji. Kamu ngomong apa? Iya ya. Cuman dia mau gimana, kita nggak bisa ngapa-ngapain kan? Iya. Gitu yo. Lihat itu. Iya. Lihat tadi. Lihat. Apa rambutnya? Merah. Kacamatanya di mana? Di ubun-ubun. Ya sudah, kita nggak bisa ngomong apa-apa. Tapi dia semakin meninggi. Aku ada aja begitu, apalagi kalau aku nggak ada. Akhirnya saya tarik napas, laki-lakinya keluar. Iya, aku memang tadi melihat perempuan yang cantik dan tersembunyi. Setersembunyi itu masih kelihatan. Ya, karena aku laki-laki. Dan aku tidak akan pernah minta maaf untuk urusan ini. Iya. Saya nggak akan pernah minta maaf untuk urusan ini. Dicubit itu tambah keras, sambil nangis itu. Mulai berderai air mata. Saya nggak teka, tapi laki-laki nggak boleh kalah kalau udah seperti ini. Ya, aku laki-laki. Melihat perempuan yang cantik dan tersembunyi itu adalah aku. Dan aku nggak akan minta maaf untuk urusan ini. Karena kalau aku nggak bisa lihat perempuan yang cantik dan tersembunyi, mana mungkin aku dulu menemukanmu. Wadah, ya Allah. Langsung kendor itu, iso aja. Jadi saya itu kejepit bener-bener loh. Mobil baru itu AC-nya hangat karena gara-gara itu. Lo kan gitu. Ya gombal tapi kan reda. Maka laki-laki itu yang penting bisa meredakan. Awal jadi pengantin saya itu ya. Habis malam pertama, malam kedua gitu. Terus mau ngaji, peci saya itu hilang. Mungkin karena semangatnya tak buang gitu aja kan, saking semangatnya. Mau ngaji, peci itu hilang. Iya, di sini tuh ada santri saya yang ngerti itu. Namanya Fathul, gak tahu di mana tadi itu, Bari itu. Itu tahu persis istri saya itu galaknya, ya Allah. Makanya saya ini berani sebenarnya. Tapi yang di rumah itu lebih berani. Peci saya itu hilang, Bu. Akhirnya saya minta, mana ya peciku ya. Sebagai istri masih baru, semangat nyarikan peci kan. Temulah dia tempat peci. Oh mungkin itu, tok saya mate itu. Pasti masalah. Karena isi peci itu bukan peci, tapi surat cinta dari perempuan sebelum dia. Saya ini udah plus bener dibuka, kaget loh. Apa ini? Ya apa? Udah nggak jelas sudah. Ya apa? Kok ini apa? Apa? Dia nggak pernah tahu. Kemudian dibuka satu-satu, kalimat pertama. Ternyata aku bukan yang pertama. Wah ini mau ngomong apa gitu akhirnya. Akhirnya saya bilang, ya memang kamu bukan yang pertama. Tapi kenapa sebanyak ini? Karena aku laki-laki yang layak dicintai wanita. Itu gak boleh terus gitu, gak, jangan, laki-laki itu harus tegak. Ya, ternyata banyak sebelum aku. Ya, mungkin sebegitu juga kau. Enggak, aku cuman pertama. Oh ya, terima kasih. Tapi aku memang banyak dicintai wanita. Makanya sebelum kita menikah,
Ibarat kata kau dan aku seperti padang kurusetra. Perang berebut memperebutkan cintaku dan cintamu. Ya apa adanya. Tapi perang itu sekarang berhenti, Dek. Jangan kau ungkit. Aku masih lelah ini. Setelah menyelesaikan perang besar itu. Kenapa perang berhenti? Karena kamu pemenangnya. Wah, lega. Makanya saya selalu kasih saran. Sekarang kan banyak musim medsos kan. Mungkin Anda laki-laki punya pacar, punya istri. Yang kalau ada masalah masih WA-an sama mantannya. Gak usah marah. Saya harap seluruh laki-laki kalau punya istri atau punya pacar WA-an sama mantannya, jangan marah. Kita ngomong apa adanya. Oh Dek, ternyata kamu masih WA-an sama mantanmu. Enggak kok Bang. Iya enggak apa-apa. Kalau kamu masih merindukan mantanmu, rindukan. Kalau kamu masih merindukan kekasih-kekasihmu yang dulu, rindukan. Kalau kau pengen hadirkan mereka dalam hatimu, hadirkan. Jangan kau hapus nama mereka dari hatimu. Karena sekarang tugasku yang akan menghapusnya. Ya. Gitu dong, itu baru gagah, itu jangan kau enggak, hanya aku. Ya. Itu sawah nggak akan pernah bisa tenang, loh makanya ini, karena perempuan itu harus ditenangkan, karena jadi perempuan itu berat, karena saya pernah jadi perempuan dan gagal, nggak ada yang tahu ya, saya ini pernah jadi perempuan dan gagal Pak Bupati, makanya saya mengerti perempuan, saya gagal jadi perempuan dulu, jadi saya pulang ngaji. Rumah itu berantakan, saya marah sama istri saya. Kenapa rumah berantakan? Ya anakmu juga. Makanya jangan cerewet kalau belum pernah jadi perempuan. Terus kamu suruh jadi perempuan. Ya, coba sekali-sekali jadi perempuan. Oke, saya bilang gitu. Akhirnya terjadilah tanda tangan hitam di atas putih. Saya jadi perempuan, saya Ahmad Muafiq akan mengganti sebagai perempuan selama 24 jam. Tanda tangan nih, sudah. Habis itu jam 2 malam istri saya tak usir, udah kamu pergi. Minggat sana, ini ada uang 10 juta. Iya, habiskan untuk makan sesenengmu. Bawa mobil yang kamu suka, bawa santri yang kamu suka. Mana kamu bawa perempuan santri satu untuk melayani kamu. Jangan pulang. Dah, sebelum aku telepon. Yes, kata dia. Pergilah dia. Akhirnya saya, jadi perempuan aja kok gampang. Akhirnya subuh bangunin anak. Biasanya istri saya kalau anak nggak bangun kan, nak bangun. Saya, nak, nggak ada yang bangun. Nah biasanya kalau nggak bangun dicubit sama ibunya. Saya ikut-ikutan nyubit, tendang saya itu. Ya Allah, oh nggak apa-apa gini aja. Bawa sapu tak pukuli satu-satu. Akhirnya nangis turun, ada yang bawa pempes, ada yang bawa ini. Ya Allah. Terus waktunya mandi tak semproti gitu. Yang paling kecil kepanasan. Nawang, nawang. Tak peluk nak maafin bapak. Udah selesai, kasih makan. Biasanya kan dijejer-jejer gitu, terus pesawat terbang, ya gitu. Saya kasih makan kegedean, wah rusuh lah pokoknya rumah itu. Akhirnya jam 7 pagi waktu sekolah nggak ada yang bisa sekolah. Karena apa? Saya nggak ngerti sepatunya yang mana. Yang ngurusi dibawa pergi sama ibunya. Pusing ya itu. Akhirnya jam 8 tembok rumah itu sudah mulai dicat pakai lipstik ibunya. Remote pecah, TV sudah dibanting. Saya mau telepon harga diri. Saya mau telepon harga diri. Waduh. Akhirnya ada yang di bawah meja. Akhirnya jam 12:30 benar-benar harga diri sudah persetan lah. Gak kuat saya jadi perempuan ternyata. Saya telepon istri saya, assalamualaikum. Gak dijawab, cuman bilang nyerah nih ye. Akhirnya istri saya pulang. Begitu pulang saya pegang tangannya tak cium 7 kali. Habis itu saya udah gak pernah cerewet sama perempuan. Karena saya pernah gagal jadi perempuan. Baru 24 jam mate saya udah. Makanya sudah semenjak itu. Loh itu buri. Loh jadi perempuan itu, makanya perempuan itu kalau ngomel itu sebenarnya buang sampah. Laki-laki tempat sampah. Makanya kalau sampah lagi dibuang tempat sampahnya jangan ditutup. Nanti dibuang ke tetangga, kita pusing. Karena laki-laki itu tetap cinta istri daripada anak Pak Bupati. Iya nggak ada kalau kayak demi anak bohong, anak bisa bikin lagi. Tapi istri itu benar-benar dicintai laki-laki itu demi istri, nggak ada yang lain. Mau bukti? Pulang kerja, anak di pangku tetangga nggak ada masalah. Jajal pulang kantor, anak dimandiin tetangga, terima kasih. Anak pangku tetangga, terima kasih. Diajak ke Indomaret, terima kasih. Giliran pulang kerja coba kalau istrinya yang di pangku tetangga.
Wah, loh itu bukti laki-laki lebih cinta istri daripada anak. Loh makanya itu penting untuk kita pahami. Makanya perempuan itu harus dibikin bahagia. Karena apa? Dia madrasatul madrasah pertama yang mencetak laki-laki atau manusia, bangsa manusia ini menjadi baik. Kuncinya di perempuan. Tugasnya laki-laki apa? Menyenangkan perempuan. Cuman itu Pak Bupati. Ya cuman itu. Makanya besok ketika jadi bupati, ketika ada yang hamil, jamin sistem keuangannya ketika ada perempuan hamil, gizinya dijaga, jangan sampai anaknya stunting. Maka alokasi anggaran harus ada untuk perempuan hamil. Wajib itu, harus ada.